Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Keberagaman dalam Beragama pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavia Widya Maharani dengan NPM 21141515076 dari jurusan Kehutanan kelas B. Berikut dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno MSI. Berikut daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan manusia akibat hubungan antar umat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran atau sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya konflik antar agama lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor politik. Di samping juga adanya usaha sengaja dari kelompok yang ingin mempertahankan atau meraih status sosial yang lebih baik. Dan apabila konflik agama tidak diberikan perhatian serius dari semua pihak, maka bangsa Indonesia akan menghadapi persoalan besar, yakni disintegrasi bangsa dan carut-marutnya NKRI. Potensi konflik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena sifat heterogenitas di berbagai sendi kehidupan. Kondisi semacam ini sangat disadari oleh semua pihak, terutama para cendekiawan. Karena itu, sebagai wujud sikap kekhawatiran dan kepedulian sehingga diupayakan adanya penyadaran terhadap konflik-konflik yang bersifat sara tidak berkelanjutan. 4. Konsensus dasar merupakan struktur dan modalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat konsensus dasar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebinekaan. Tulisan Masyhuri Abdillah dalam Toleransi Beragama dalam Masyarakat, Demokrasi, dan Multikultural. Tulisan ini menekankan pada perlunya nilai-nilai toleransi menjadi kesepakatan semua pihak. Nilai-nilai toleransi tersebut adalah toleransi antar penganut suatu agama tertentu, toleransi antar penganut agama yang berbeda, toleransi antar penganut agama dengan pemerintah. Dalam prinsip-prinsip universal toleransi antar umat agama mengatakan bahwa prinsip-prinsip toleransi agama ini yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah telah dimiliki oleh setiap agama, maka sudah selayaknya jika setiap umat beragama turut serta aktif untuk memperjuangkan visi toleransinya di khalayak masyarakat plural. Perbedaan umat manusia, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa serta agama dan sebagainya, merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Memasuki bab kedua yaitu pembahasan. Kedatangan berbagai agama di tanah air bukan masuk dalam wilayah yang tidak mengenal sistem religi, melainkan sudah mengenalnya walaupun awalnya masih sederhana. Seperti kedatangan agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dikenal juga dengan nama agama tradisional. Begitu juga dengan kedatangan agama Islam yang diperkirakan sejak abad ke-7 pada masa kerajaan Sriwijaya. Kedatangan para pedagang Islam tersebut dalam wilayah yang penduduknya sudah mengenal agama Buddha sejak awal abad ke-16 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak merupakan puncak perkembangan agama Islam di tanah air. Peranan wali atau sunan sangat penting dengan menggunakan media budaya setempat melalui wayang, gending Jawa, dan sebagainya. Bahkan semua itu dilestarikan. Jadi, sekilas latar belakang sejarah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan agama apapun di Indonesia tidak diawali dengan konflik, tetapi melalui cara-cara damai dan beradab. Menurut penulis, melihat latar belakang sejarah kedatangan agama-agama di Indonesia dilandasi oleh sifat empati. Kata empati itu
kata yang tepat kalau melihat hubungan antar agama dan kepercayaan lokal, karena kata ini mempunyai makna bukan sekedar mengakui adanya perbedaan agama dan kepercayaan, tetapi mau menerima perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan empati merupakan modalitas yang sudah dimiliki oleh bangsa melalui proses historisasi. Modalitas yang empati tentu tidak akan muncul tiba-tiba, namun peranan aktor atau agen sangat penting. Kalau di kehidupan kemudian terjadi konflik-konflik yang bersifat sara, berarti terjadi regres dalam kehidupan berbineka. Kita sering mendengar pengalaman adalah guru utama. Sejarah adalah pengalaman suatu bangsa seharusnya diposisikan sebagai guru dalam berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Berbicara struktur, modalitas, dan pentingnya peranan aktor atau agen akan mengingatkan pandangan Anthony Giddens tentang teori strukturasi. Menurut Martono, khusus posisi Giddens ada pada filsafat positifisme yang bersifat interpretatif. Karena itu, Giddens dengan teori strukturasinya mengatakan teori strukturasi didasarkan pada premis bahwa dualisme harus dikonseptualisasikan sebagai sebuah dualitas. Struktur adalah sarana tetapi juga hasil atau produk individu. Teori Giddens fokus kajiannya adalah tindakan sosial atau social action dalam pengalaman hidup atau life experience. Dalam teori strukturasi Giddens termasuk dalam teori sosial kritis yang menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia, individu sebagai aktor. Seorang penganut filsafat post-positifisme atau postmodernis harus berani melakukan dekonstruksi terhadap berbagai fenomena yang terjadi, begitu juga dengan berbagai isu-isu sara yang sering muncul di media sosial yang terkadang hoax. Para postmodernis umumnya tidak suka dengan penyeragaman dan tidak suka pula pada pembatasan, tetapi akan lebih senang dengan dan menerima perbedaan keberagaman. Kehidupan dalam masyarakat akan damai, teratur atau order, atau konflik tidak teratur, disorder. Sangat tergantung pada aktor atau agen sebagai produsen struktur atau pola dan aturan dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan Weber, terdapat 3 tipologi kepemimpinan yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama ada otoritas tradisional atau traditional authority. Yang kedua ada otoritas karismatik atau charismatic authority. Yang ketiga ada otoritas legal atau rasional atau legal rational authority. Abdul Rahman dan Kambali menulis bahwa setiap penganut agama biasanya cenderung eksklusivitas dengan mengklaim bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar. Namun di lain pihak masih terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang menentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Perbedaan ideologi keagamaan inilah kemudian bisa menyebabkan munculnya konflik. Begitu juga masalah mayoritas dan minoritas. Menurut Khairuddin, bahwa pluralisme adalah paham, sikap terbaik untuk mengelola dan menyongsong anugerah keberagaman atau pluralitas. Sebuah sikap yang berasal dari pandangan bahwa manusia beragama dialah manusia yang mencintai Tuhan, sementara mustahil mencintai Tuhan tanpa mencintai ciptaannya, menurut Glenn Hollis dan Muhammad Jafar 2014. Dalam komunitas minoritas konflik muncul dari upaya mengejar kepentingan yang berbeda, tujuan dan aspirasi oleh individu dan atau kelompok. Walaupun sangat disadari bahwa konflik bersifat alami dan sebagai eksistensi kehidupan sosial, sehingga intoleransi, konflik, dan perang adalah fenomena sosial yang tidak terelakkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana mencari solusi untuk mengakhiri konflik. Dengan segala dinamika dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, menurut Pruitt dan Rubin, terdapat 5 strategi dasar dalam menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama,
competing atau bertanding dan bersaing. Segala usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan pihak lain. Yang kedua ada problem solving atau pemecahan masalah yang merupakan usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada yielding atau mengalah, yang dimana merupakan orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak berarti menyerah total karena mengalah bukan berarti kalah. Yang selanjutnya ada inaction atau diam, adalah tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya menyelesaikan kontroversi. Kemudian ada withdrawing atau menarik diri adalah sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran dengan cara menghindarkan diri dari masalah yang dihadapi. Faktor internal hendaknya dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. Seharusnya dibarengi juga dengan tingkat kesadaran akan hakikat dari kehidupan. Bahwa dunia ini adalah plural dari berbagai segi, apakah itu agama, suku, etnis, dan semua itu adalah kodrat yang tidak mungkin dapat diingkari. Karena itu, prinsip bahwa berbeda adalah rahmat sangat tepat dalam kehidupan ini. Semua agama di dunia ini mengajarkan hal-hal positif sebagai pedoman moral baik untuk kepentingan horizontal maupun vertikal. Dan tidak ada salahnya kalau pedoman universal bahwa Tuhan hanya satu, tetapi orang bijak menyebut dengan banyak nama, tentu dengan tidak mengurangi ketaatan terhadap agama yang dianutnya dan tidak mengatakan agama orang lain lebih jelek dari agamanya. Faktor eksternal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan. Sejak Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, yaitu mempersiapkan sebagai negara yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, sudah sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia sebagai negara yang bersifat keberagaman dan keberagamaan. Karena itu, segala kebijakannya selalu mempertimbangkan keberagaman tersebut sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada. Penetapan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila adalah keputusan yang tepat dan berorientasi masa depan bangsa. Semua ini semata-mata untuk tetap menjaga keutuhan bangsa karena keberagaman sangat sensitif untuk memicu konflik. Seperti dalam merumuskan dasar negara kita yang dikenal dengan nama Pancasila. Nilai-nilai yang tercantum dari sila pertama sampai kelima bersifat universal, artinya dapat diterima oleh semua kalangan. Begitu juga dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 yang mengakomodir kepentingan warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Andai kata pun ada ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut adalah masalah personal dan minoritas. Ini artinya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai serta tidak mengganggu ketentraman umat dan ketertiban umum. Munculnya peristiwa-peristiwa separatisme pasca kemerdekaan awalnya bukanlah karena agama, tetapi lebih karena faktor ekonomi dan politik. Kemudian barulah munculnya faktor agama yang ikut berkontribusi terhadap peristiwa separatis tersebut. Memasuki bab terakhir, yaitu bab 3, kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada hanyalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap cintaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.